Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadzan billahi minan nar. Jamaah sidang jumlah yang berbahagia di Ma'had Muqbil Al-Wadi di Darmasraya, Sumatera Barat, maka ketahuilah i'lamu barakallahu fikum bahwa dari rahmat Allah yang sangat besar kepada kaum mukminin, di saat Allah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk melaksanakan amal-amal ibadah kepadanya, maka Allah memberikan keutamaan, baik keutamaan di dunia yang merupakan persekot ataupun DP ataupun down payment, kenikmatan yang besar di dunia sebelum kenikmatan yang agung di hari akhirat. Maka ini tanda dari kecintaan Allah dan rahmat Allah yang besar kepada kaum mukminin, tidak kepada orang-orang yang kafir.
Maka oleh sebab itu contoh misal di dalam permasalahan ketakwaan misalnya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu." Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan bagi kita tentang kaidah tadi, bahwa dari keagungan kasih sayang Allah kepada kaum mukminin di saat Allah Jalla wa Ala memerintahkan kewajiban, maka diiringi dengan keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang melaksanakannya baik di dunia dan juga di hari akhirat. Maka contohnya, waman yattaqillah, maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dan takwa didefinisikan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, ijtinab an-nawahi wa ya'mal as-salihat. Makna dari at-taqwa adalah menjauhi dari seluruh larangan dan melaksanakan amal-amal yang soleh. Maka inilah yang diinginkan dengan at-taqwa. Maka ketakwaan adalah perkara yang sangat baik. Dan dari kaidah tadi, jika Allah memberikan perintah untuk melaksanakan kebaikan, di antaranya ketakwaan, maka dari kasih sayang Allah kepada kaum mukminin, Allah memberikan down payment kebaikan di dunia, persekot sebelum kebaikan di hari akhirat dengan dimasukkan kepada surganya. Maka pendalilannya seperti di dalam ayat ini, waman yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pertama dari keutamaan disebutkan yaj'al lahu makhraja. Allah menjadikan solve the problems. Allah akan memecahkan seluruh permasalahan yang ada pada hambanya di sini. Mulai dari permasalahan penyakit yang ada pada keluarganya dan pada dirinya disirnakan menjadi keluarga yang sehat wal afiyah, dan begitu pun dijauhkan dari segala subuhat dan syahwat sehingga dia dan keluarganya dalam keadaan sunnah dan terjauh dari fitnah dunia dan fitnah subuhat dari subhat-subhat kelompok ahlul bidah dan yang lainnya. Dari solve problem diberikan rizki yang cukup sehingga dia dalam keadaan kehidupan jaya raya di muka bumi ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rizki dari perkara yang tidak pernah dia duga-duga. Tidak pernah dia berpikir dari mana dia mendapatkan rizki ini. Dia hanya pengajar, dia hanya menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Dari mana dia mendapatkan uang seperti ini? Dari mana dia bisa makan dan minum bersama keluarganya? Dari mana dia bisa membuat rumah dan sebagainya? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan contoh yang kedua, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, tawakul juga dari amal hati yang diinginkan oleh Allah bagi seorang hamba untuk melaksanakannya, maka barang siapa yang melaksanakannya diberikan fadilah, fahuwa hasbuhu. Maka orang yang bertawakal kepada Allah, Allah lah cukup menjadi wakil baginya. Mencukupkan diri hanya kepada Allah, Allah akan menanggung segalanya. Dan contoh yang lain, kalau tadi ketakwaan dan tawakul, juga contoh yang lain seluruh amal-amal soleh. Di mana Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang maknanya, man amila salihan, barang siapa yang melaksanakan amal-amal saleh, min dzakarin, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, hada syarat, jika dia beriman. Mada jazauhu li'anna man syartiyah. Fa aina jawabus syart? Jawabus syart falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maka pasti Allah akan memberikan kehidupan yang mulia. Ini persekot down payment di dunia. Allah menghidupkan dia dalam keadaan kebahagiaan yang mulia.
Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas seperti dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan yang banyak, dari jalan silsilah Al-Aufin yang dhaif, dan dari jalan Ali Ibnu Abi Thalhah an Ibnu Abbas yang Ali thiqah tetapi tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Maka dari dua jalan ini naik kepada Hasan li ghairi, makna falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan qala Ibnu Abbas sanutihim bifadlina min rizq wa amwal katsira. Maka orang-orang yang beramal soleh, Allah akan pasti memberikan di dunia down payment, kehidupannya pasti dalam keadaan rizki yang melimpah. Maka ini contoh yang kami sebutkan dari permasalahan Allah dari penuh rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kaum muslimin dan mukminin. Di saat kaum mukminin melaksanakan apa yang diperintahkan, maka Allah memberikan keutamaan di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Maka khususnya pembahasan kita di mana sekitar 16 hari lagi jika terlihat hilal, kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Begitupun permasalahan bulan Ramadan, di mana Allah mewajibkan pada bulan Ramadan untuk berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Allah berfirman, barang siapa yang masuk kepadanya bulan Ramadan dan dia dalam keadaan sehat wal afiyah dan juga dia dalam keadaan tidak safar, maka falyasumhu, agar dia itu melaksanakan kewajiban puasa. Maka kewajiban puasa hukumnya wajib. Maknanya Allah mewajibkan di dalam ayat Al-Quran seperti di sini falyasumhu, maka kalimat falyasumhu fi'lun mudhari' yasum majzumun bilam amr. Di ilmu usul memberikan makna wajib, falyasumhu yufidul amr ay yufidul wujub, ay siyam Ramadan wajib. Dan begitupun min arkanil Islam dalalah ala wujubiyatih. Kama thabata fi sahihain an Ibnu Umar bunyal Islam ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjul bait wa shaumi ramadan hakadha muttafaqun alaih, ta'khirus siyam alal hajj muttafaqun alaih wa tafarrada bihi al-Bukhari wa Muslim kadzalik bi ta'khir al-hajj minas siyam. Syahidnya bahwa puasa dari arkanul Islam yang harus ditegakkan. Maka puasa Ramadan adalah perkara yang wajib. Wa kadzalika dari dalil wajibnya puasa Ramadan hunaka dalilun fi al-adab asy-syadid wal iqab liman tarakahu. Di sana ada adilah yang banyak yang menjelaskan kewajiban puasa dengan adab yang perih dan pedih bagi yang meninggalkan puasa Ramadan. Maka di sini menjadi pendalilan tentang Ramadan itu puasanya wajib. Laqad sabata fi Sunan An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban, yang diriwayatkan sanadnya bertumpu kepada, dikecilkan sedikit, sanadnya bertumpu kepada Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Jabir dari Salim ibni Amir dari Abi Umamah al-Bahili. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Baina ana naimun id atani malakan." Di saat aku sedang tidur kemudian datang dua malaikat. Fa akhadha bidub'ayya, maka mengambil dua ketiakku. Kemudian aku dibawa oleh mereka. Faidan ana bi jabalin wa'irin. Di depanku ada gunung yang tinggi menjulang. Yang mana gunung itu vertikal. Sudut elevasinya 90 derajat. Yang susah untuk dinaiki. Faqala, berkata dua malaikat, is'ad ya Muhammad.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la astati ma atiqu. Aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Is'ad fa inna sanusahhilu laka. Naiklah dan kami pasti akan membantumu wahai Muhammad. Fatala'tu falamma wasaltu ila sawa'il jabal. Maka aku naik ke gunung Jabalin Wa'ir. Falamma wasalna fi sawa'il jabal ay fi nisfil jabal. Di tengah gunung id sami'na bi aswatin syadidah. Maka aku mendengar lolongan dan jeritan orang-orang yang menjerit. Fakultu man haula. Maka berkata kepada para malaikat Nabi kita, siapa mereka? Id ra'aitu aqwaman mu'allakin bi'araqibihim. Mu'allakin bi'araqibihim. Aku mendapatkan kaum, maknanya manusia yang banyak, yang mana mereka digantung di kaki-kaki mereka, terbalik, kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Musyaqqaqatun asdaqahum tasilu asdaqahum daman. Dibuncah ataupun dipecah, dirobek dari mulutnya dan membuncah darah, karena dibalik berarti darah membuncah. Mungkin ke arah kepala dan ke wajahnya. Maka orang-orang ini menjerit dalam keadaan dirobek mulutnya dan membuncah darah darinya. Maka aku bertanya kepada malaikat, man haula? Berkata malaikat, haula alladhi yuftiruna qabla an tahilla siyamihim. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal. Datang waktu berbuka dengan ghurubi syams, dengan tenggelamnya matahari. Maka hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bahwa man taraka siyam Ramadan muta'ammidan au tahawunan, maka dia itu diiqab di api neraka dengan digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan dirobek dari mulutnya sampai kepada mendekati telinga dan membuncah darah. Maka disebutkan oleh malaikat, ini balasan bagi mereka orang-orang yang berbuka puasa sebelum masuk kepada waktunya. Maka tidak ada uzur bagi mereka kecuali yang disebutkan di dalam adillah. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang mendapati puasa Ramadan, wajib baginya untuk berpuasa. Dikecualikan ashabul a'dar yang banyak, perempuan yang haid dan nifas, laki-laki jompo, perempuan jompo yang tidak mampu untuk berpuasa, dan juga orang yang sakit menahun ataupun yang sakit yurjabur datang sembuhnya, dan juga orang yang musafir. Maka disebutkan di dalam ayat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa di antara kaum muslimin yang mendapati Ramadan namun dalam keadaan sakit dan juga dalam keadaan safar yang melelahkan, maka tidak apa-apa untuk berbuka, namun fa iddatun min ayamin ukhra, membayarnya, mengqadanya di hari yang lain. Adapun dari banyak kaum muslimin, wallahu a'lam, beristidlal dengan apa, jika bekerja dan melelahkan seperti tukang bangunan yang bekerja di bawah matahari di Ramadan, membangun rumah hanya untuk mendapatkan 100, 150, 130 dan sebagainya, maka katanya puasa tidak apa-apa. Dan mereka yang di kebun karet dan di kebun sawit, katanya berbuka tidak apa-apa. Kenapa? Mencari makan dan minum, mencari ma'isyah, untuk memberikan makan kepada anak dan istri. Tidak seperti itu yang diinginkan. Maka yang diinginkan hanya
mereka orang-orang yang ashabul a'dzar yang kami sebutkan tadi, orang yang sakit, musafir dan yang lainnya, maka semuanya masuk kepada perintah man syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang masuk kepadanya bulan Ramadan, wajib baginya untuk berpuasa. Dan hadis ini menjadi pendalilan adanya iqab, adanya azab yang perih dan pedih, menandakan bahwa puasa Ramadan itu wajib. Hadis ini barakallahu fikum telah kami sebutkan tahridnya, dan Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Jabir thiqah, dan Sulaim ibnu Amir thiqah, wa Abu Umamah sahabi, fahadal hadits haditsun sahih. Disahihkan oleh Al-Hakim wa sahahahu syaikhan muhadditsan fi hadal asr, Syekh Al-Albani wa Syekhuna Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i rahimahumallah. Maka hadis ini disahihkan oleh dua imam muhaddits di zaman era now, Syekh Muqbil dan Syekh Al-Albani rahimahumallah. Maka setelah kita mengetahui bahwa Allah mewajibkan puasa Ramadan, setelah kita mengetahui bahwa Allah yang penuh rahmat jika memerintahkan suatu amalan-amalan yang saleh, yang baik, maka dari keutamaan kepada kaum mukminin Allah memberikan fadilah. Allah memberikan keutamaan baik di dunia ataupun di hari akhirat yang bermanfaat bagi pelakunya. Maka di sini, di saat Allah mewajibkan puasa Ramadan dari Al-Quran yang kami sebutkan dan hadis-hadis, maka di sini pun Allah menyebutkan dan Rasulnya keutamaan bagi mereka orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Dan keutamaan dari mereka orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan banyak sekali. Dan saya akan memperingkas khususnya keutamaan fi hadhihi dunya, keutamaan di dunia ini.